Masyayikh wal asatid, para imam, para ustadz, para guru yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Jam'iyah Miftaul Hidayah Hamidah Batam yang telah ikut membacakan tahlil atas pulangnya rahmatullah guru kita semua, pemirsa Al-Quran Haji Daliah Mufiana. Saya melihat kepergian beliau itu mirip dengan kepergian wajibnya, mirip artinya dalam keadaan sakit dan kemudian ada harum yang diketemukan mirip dengan harumnya waktu wajibnya meninggal, karena memang beliau perempuan tapi punya semangat lebih daripada laki-laki. Beliau ini bisa ceramah 3 jam. 3 jam itu seperti tidak apa-apa. Dan kemarin pun beliau masih sempat memberikan tausiah dalam pengajian bulanan dan tausiah untuk pengantin, karena sekarang setiap bulanan itu ada pernikahan massal. Ada pernikahan massal dan beliau masih sempat mengatur, ya. Padahal beliau sudah dalam kondisi cuci darah yang ke-10. Tapi itulah Allah memperlihatkan bagaimana seorang alim sebagai pejuang, ya, perempuan yang sangat gigih. Dan ada yang aneh, kalau ada yang meninggal di Manonja itu, kalau ada yang ngirim karangan bunga itu dibuang, nggak boleh, ya. Saking banyaknya kamar 5 begitu nanti datang dari dan berapa kilo, ya, ke jalan susah digeser darah tadi. Dan kenapa? Karena beliau ini diakui oleh semua, termasuk oleh pemerintah, sebutnya ahli silaturahmi. Beliau ini orang yang tidak bosan untuk bersilaturahmi, baik dengan kawan istilahnya atau dengan lawan, orang yang senang, orang yang kesel, beliau ini selalu datang. Maka kemarin diperlihatkan oleh Allah, ya, betapa banyaknya orang yang berkunjung, berapa hari itu tidak hentinya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita, terutama mudah-mudahan dengan wafatnya beliau tidak berdampak kepada pesantren. Amin. Karena Abah Haj bilang bahwa dewan kiai yang paling sukses adalah beliau. Maksudnya sukses mengantarkan putranya. Beliau putranya itu 17, itu jadi semua, jadi kiai semua. Jadi kiai semua, dan yang mengajarnya itu semuanya Allah yarham Haji Jah. Jadi putra-putra beliau ini diajarnya 2 kali, 1 kali di kelas, 1 kali di rumah, dan itu jadi semua. Itu kata Abah Haji, ya. Ini jadi pelajaran besar untuk para alumni, dan mudah-mudahan juga kita sebagai kader-kader yang ada di lapangan terus punya semangat yang seperti beliau, sehingga Islam itu menyebar
dengan kemanfaatan, keberkahan daripada ilmu-ilmu guru-guru kita semua. Dan untuk itulah semoga kebaikan para ustadz diterima Allah menjadi amal soleh. Amin. Diwasilah kemanfaatan ilmu. Dan untuk saya sendiri tetap mendapatkan tugas khusus untuk penyediaan sarana bangunan. Alhamdulillah saat ini sedang finishing 2 bangunan. Kemudian insya Allah setelah ini akan membangun untuk asrama putri, karena sudah dapat besi juga untuk peletakan batu pertama sudah dapat, tinggal saya lagi menyiapkan sumber dana untuk melanjutkan. Yang kedua, tugas saya tetap untuk mengkoordinir donatur yang sudah ada dan mencari donatur baru, karena diperkirakan 10 tahun diperkirakan santri mencapai 20.000, karena untuk tahun ini saja sampai 3.000, sekarang sudah 9.000-an. Dan yang harus kita ingat bahwa ternyata pesantren kita ini terbesar se-Indonesia yang salafiyah mutlak, salafiyah murni. Jadi pesantren yang tidak ada sekolahnya itu terbesar. Setelah ada undang-undang pesantren, diketemukan bahwa Miftahuda itu pesantren salafiyah terbesar. Kalau pesantren besar-besar banyak, Dogiri sampai 20.000, Lombok ada yang 30.000, tapi yang asli belajar kitab siang malam paling ada 1.000 atau 2.000. Tapi kalau Mangunjaya ya memang tidak ada sekolah. Ini menjadi rujukan yang luar biasa dan menjadi tantangan ya buat saya sebagai tenaga lapangan yang harus menyiapkan titik-titik pemukiman. Jadi kita sudah kemarin dari pengurus pusat membuka koordinator wilayah Kalimantan di Kalimantan Barat, dan akan terus bergerak seperti itu. Ya, walaupun dalam keadaan berkabung, dalam keadaan bersedih, berduka, tapi pergerakan tetap berjalan. Dan saya juga mengimbau pada siapapun ya, baik Miftahuda atau ustadz manapun, inilah bentuk perjuangan kita di Batam khususnya, itu mendorong supaya anak-anak kita ini belajar di pesantren, belajar di pesantren dan menguasai ilmu agama lewat pesantren, sehingga secara Abi bisa tethering, jangka minta panjang sinyal mau nonton bahwa YouTube. negara kita ini punya ciri khas negara muslim Minta terbesar di dunia, minta wifi. dengan corak peradaban Mau nonton YouTube. masyarakatnya Sama Abi dikasih dibentuk oleh para kiai-kiai di pesantren. Masuk di Batam, kita bergerak, semoga di Batam ini banyak pesantren nanti. Amin. Ya, itulah kalau kita tidak punya gerakan harokah ya, karena Wajinan menyebut bahwa seorang ustadz itu harus jadi pejuang, harus jadi mujahid, mu'alim, mu'adib, murabi, mujahid. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Itu saja untuk nyambut daripada kegiatan yang alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Dan kita lanjutkan sekarang halaman 62. Halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim.
Nih biar enak nih nyandar nih. Sok. Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta anta rifa qadroka indahu pandun bimada yukimuka. Idza aradta, apabila kamu berkeinginan, punya keinginan, anta rifa, untuk mengetahui kamu qadroka, posisi atau kedudukan kamu indahu, di hadapan Allah. Pandun, maka kamu harus memperhatikan bimada, di dalam apa yukimu, menetapkan Allah kepada kamu. Darata, apabila kamu menginginkan antarifa, untuk mengetahui kamu qadroka, kedudukan kamu indahu, di hadapan Allah. Pandun, maka kamu harus perhatikan bimada, di dalam apa yukimu, menetapkan Allah kepadamu. Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau melihat daripada materi sebelumnya, bisa diartikan materi ini adalah bentuk kegalauan tingkat tinggi, yaitu yang galaunya adalah orang-orang yang sudah dalam tahapan muqarrabin, orang-orang yang sudah terbiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut hududun nafsi, partikel atau komponen hati. Ada persangkaan hati. Sebenarnya ibadah orang teh diterima henteu ku Gusti Allah teh. Sebetulnya ilmu saya ini manfaat enggak? Sebetulnya saya ini nanti bahagia enggak? Itu setiap saat di dalam hati kita ini akan muncul hal-hal seperti itu. Apakah kita ini termasuk orang yang diterima ibadahnya oleh Allah atau ditolak? Karena ibadah kita ini dilakukan setiap hari, setiap waktu, setiap saat, tanpa kita melihat apa hasilnya. Berdoa terus ya biasa-biasa aja, berdoa. Kadang-kadang yang diminta nggak muncul. Doa, hayang terbuka hutang, kalah anggerwe nambahan hutang. Doa, hayang boga leuwih keur balik lebaran, kayak anggerwe beak deui dan seterusnya. Di hal-hal seperti itu akan muncul di dalam hati orang-orang yang justru sudah dalam tahapan mutini, orang yang solih, orang yang ahli ibadah. Nah, maka di sini disebut hada mizanun sahihun. Ini adalah ukuran yang benar, ukuran yang pas. Atau bisa disebut detektor, mendeteksi apakah kita sudah benar hidup ini atau amal kita ini diterima. Nah, ini langsung dijawab oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad ruwiya an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, annahu qol, sesungguhnya beliau bersabda,
Man aroda ayyak lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatul ta'ala min qalbihi. Barang siapa yang ingin tahu kedudukannya di hadapan Allah, maka lihatlah bagaimana dia menempatkan Allah di dalam hatinya. Di mana Allah di natena ada dituntut, nah di luar. Ya. Kalau orang itu selalu mendahulukan akhirat, selalu menempatkan Allah dalam urutan yang pertama, wal akhiratu khairul laka minal ula, agama itu adalah awal dari segala-galanya. Bismillah itu awal daripada segala-galanya, bukan sisa hidup, bukan sisa kerja, bukan menempatkan Allah setelah pensiun, rajin sholat setelah pensiun, rajin sedekah setelah jadi pengusaha, jadi orang kaya dan seterusnya. Artinya menempatkan agama ya dalam tempat yang akhir. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Darul akhirah itu, akhirat itu, Allah, Rasul, agama itu menjadi target awal, rute awal. Wabtaghi itu yaitu harus ditempatkan tempat yang utama. Amrun muhimun yang bagi itigo wabtaghi. Ya, penting sekali bahwa akhirat itu menjadi tujuan hidup kita, tujuan utama hidup kita. Karena di dalam Islam ada yang namanya qasdul hayat, ada hajatul hayat. Itu harus bisa dibedakan. Qasdul hayat itu adalah tujuan hidup kita adalah agama. Tujuan hidup kita adalah kebahagiaan akhirat. Nah, ini dicontohkan seperti kita menikah, kemudian kita punya anak dan kita memelihara anak. Nah, anak itu namanya qasdul hayat, tujuan hidup kita berumah tangga itu ada anak. Cuma di tengah-tengah kita memelihara anak, karena ada hajatul hayat, kebutuhan hidup, maka kita pun memelihara ayam umpamanya, memelihara kambing. Itu hajatul hayat, kebutuhan hidup, supaya di saat nanti qasdul hajat kita, anak kita sakit, maka kambing yang sama-sama kita pelihara bisa dijual, ayam yang kita pelihara bisa dijual untuk mengobati anak kita yang menjadi qasdul hajat kita supaya cepat sembuh. Nah, ini kadang-kadang dibalik-balik ya. Kita ini dibalik-balik. Waktu domba orang gering, anak dijual ya. Setiap acara, lamun tas acara sholat heula dahar heula, maka nu dipilih dahar heula ya. Padahal makan itu namanya hajatul hayat. Qasdul hayat itu sholat dulu. Jadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Jadi akhirat dulu, akhirat heula. Ini harus dibiasakan. Nah, orang teh di sisi Allah teh mulia, bahagia, ya tinggal lihat saja. Kata Rasulullah, fal yandur kaifa manzilatullah ta'ala min qalbi. Ditempatkeun di mana Allah dina hate urang. Kalau Allah ditempatkan di tempat yang sudut, sisa-sisa hidup, dianggap urusan agama itu bisa disimpan, bisa ditunda-tunda.
Padahal kita sudah diingatkan bahwa ikmal lidunyaka kanaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika kanaka tamutu goda. Kita ini gak punya waktu banyak. Jangan terus-terusan berandai-andai. Pantes paling mah tetangga, orang mah can pantes. Kan begitu. Yang pantes balangsak mah batur, orang mah terpantes balangsak, dan seterusnya. Nah itu min hudud nafsi. Partikel-partikel, bagian-bagian nafsu yang terus ya mengganggu daripada ketenangan jiwa kita. Maka saat ini kita harus bisa menempatkan mana qasdul hajat, mana lamat lubah, lamat sudah. Jadi itu dulu harus kita kuatkan, kita permanenkan rutenya dulu. Kalau dalam bahasa organisasi adalah fisiknya, harus dikuatkan dulu fisik. Misi itu menempatkan tempat yang akan kita tuju. Misi menjalani tempat yang sedang kita tuju. Misinya. Bahasa Al-Qur'annya visi itu watawasau bil haq. Misinya watawasau bisobri. Kalau untuk melihat benar mah sarerage bisa gampang. Yang sulit itu adalah bersabar untuk melaksanakan kebenaran. Kalau kita mau pergi ke kampung, begitu kita mau berangkat, kita sudah menetapkan visinya, al-haknya, alternatifnya. Tapi yang capek itu menjalaninya, misinya itu. Dibiasakan. Wabtagi fima taqallud darul akhirah. Lamun nanya ke istri, reka mana bu? Rek ke pasar belanja sembako. Sembako itu adalah tujuan kita belanja ke pasar. Di beas, minyak goreng dan lain-lain, uyah, garam, uyah teh, bawang dan seterusnya. Jadi tujuan ke pasar itu mau belanja sembako itu adalah qasdul hayat, tujuan kita mau ke pasar. Nah, ulantaran Ustadz gesem rokokna, Ustadz teh kade nih, oh pamulkeun rokok, teh itu walatansa nasibaka mina dunya. Itu walatansa nasibaka udah kade poho, nah itu. Ulah dibalik-balik. Ulah dibalik-balik ke pasar seolah-olah anu tujuan ke pasar teh beli rokok. Ayeuna beas teu kabeli, nanti kabeli itu jadi masalah. Nah, seperti itu kira-kira penjabaran daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dikuatkan menjadi materi di dalam hikam ini. Fa inna Allah azza wa jalla yanzulul abda indahu haitsu anzalul abdu min nafsihi. Allah akan mengangkat derajat manusia sebagaimana manusia itu sendiri menyebut Allah, berzikir kepada, ingat kepada Allah, dekat dengan Allah. Jangan kita mau punya derajat tinggi padahal yang meninggikan derajat adalah Allah, sementara Gusti Allah eling-eling, ingat-ingat dan seterusnya. Maka disitulah inti ibadah itu adalah untuk ingat kepada Allah, termasuk sholat. Aqimis sholat lidzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Kenapa untuk ingat kepadaku? Supaya ingat yang hebat, yang gagah itu, yang luar biasa itu hanya Allah. Jadi waktu kita sholat, kalau bahasa sholat itu disimpulkan, ya, sholat menjadi umul ibadah, sholat menjadi mi'rajul mukminin, sholat itu menjadi perintah yang sangat jauh karena melalui peristiwa Isra Mi'raj.
Kalau disimpulkan, kalau dibawa-bawa menjadi wirid harian, bahwa yang hebat itu hanya Allah. Selain Allah itu gak ada apa-apanya. Kekayaan, jabatan itu gak ada apa-apanya. Yang hebat itu hanya Allah. Kan orang tidak nyaho karena hebatnya Allah. Padahal setiap waktu sholat sudah dielingan. Imimiti adan Allahu Akbar, qomat Allahu Akbar, takbiratul ihram Allahu Akbar, doa iftitah Allahu Akbar kabiro, dan geus atuh Allahu Akbar dicukup kunaon kita bahan kabiro, urangna teh eling-eling dianggap gede teh aya wae nu sejen salian di Gusti Allah. Masalah gede dianggap masalah gede nyelekeun Gusti Allah. Ya pejabat tinggi dianggap hebat ngalewihan Gusti Allah. Berarti salat urang teh nu disebut illa ta'ab wal atos. Kemudian puasa mah sampun laparu. Salat mah salat tapi teu ngajadikeun dandanan. Teu ngajadikeun eling urang ka Gusti Allah. Makanya begitu kita biasa mendirikan salat, yang muncul adalah daya ingat kepada Allah. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa Allah lah yang hebat, Allah lah yang gagah, Allah lah yang wujud dengan sebenar-benarnya, Allah lah yang kekal, yang abadi. Yang lain masih tidak ada apa-apanya. Coba kita ganti wiridnya, Allah lah yang maha hebat, lain Allah tidak ada apa-apanya. Coba kita wirid, coba ganti tasbihna ku eta. Kita nyadar diri, jangan terus-terusan. Apalagi menyombongkan diri, asa jadi ustaz pinter, ustaz soleh, ustaz bisa eling dan seterusnya. Aduh, ya. Itulah maka kenapa para ulama kemudian juga membuat ilmu tasawuf yang posisinya fardhu ain, supaya jangan sampai manusia mengambil hak Allah. Sombong itu mengambil hak Allah. Dan kita diingatkan, Kanjeng Sultanul Aulia, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan, kalau seseorang merasa lebih mulia daripada anjing, dia masih sombong kepada Allah. Sombong. Apalagi orang ngebanding-banding jeung jamaah dianggap lebih rendah tiduran, nggak boleh. Ini saja derajat imannya ada lebih tinggi dari kita dan seterusnya. Jadi dan ingat bulan ini, bulan Sya'ban itu disebut syahri, artinya syahrun Nabi, bulannya Nabi. Kenapa bulan Sya'ban disebut bulan Nabi? Sampai Siti Aisyah menyebutkan, saya ini kalau bulan Sya'ban tidak bisa membedakan mana Sya'ban, mana Ramadan. Kenapa? Karena Nabi sudah puasa dari bulan Sya'ban. Cuman kalau Nabi melakukan yang sunat, Nabi itu suka merahasiakan, tapi Siti Aisyah tahu. Kenapa? Karena ayat yang mendeklarasikan Nabi makhluk yang paling mulia itu ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, turunnya di bulan Sya'ban. Itu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Nah, itu di bulan Sya'ban turunnya. Dede bersihkan dulu. Dede bersihkan dulu. Dede malu. Di dalam tafsirnya itu, innallaha itu adalah innallaha yusolli ala nabi. Sesungguhnya Allah yang pertama membaca salawat kepada Nabi. Apa nilai salawat dari Nabi? An-nubuwah wal risalah, ya, wan nikmah wal fadlah. Semua keutamaan keunggulan, ya. Disebutnya Nabi itu wasilatul udma, perangkat penyambung terbesar pertama kepada Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang mengangkat Nabi itu bukan emaknya, bukan bapaknya, bukan orang Quraisy, bukan manusia, tapi Allah. Nah itulah innallaha
Kemudian wa Ikat tahu yusallu, ala Nabi. malaikat yang melanjutkan membaca salawat kepada Nabi. Di dalam tafsirnya majmu'uhum, artinya semua malaikat, tidak ada satupun malaikat yang tidak membaca salawat kepada Nabi. Berapa jumlahnya? Gak tahu. Nyadar nggak kita bahwa Nabi kita ini makhluk yang paling mulia di hadapan Allah, dan itu dideklarasikannya bulan Sya'ban ini. Nah, kita kadang-kadang ingin menyampaikan keagungan Nabi tapi setengah hati. Sekarang di dunia barat banyak yang masuk Islam gara-gara membaca biografi Nabi. Sekarang kita yang sudah Islam dari dulu meragukan kemuliaan Nabi, keagungan Nabi. Yang penting jangan menganggap Nabi itu Tuhan atau punya sifat ketuhanan. Selain itu ittiba, mahabbah, rindu, memuji setinggi apapun karena Allah sendiri yang pertama. Wasilatul utma. Manusia, kalau sekarang umat Islam itu ada 2 miliar, setengahnya saja, 1 miliar saja yang sholat sehari semalam 5 waktu. Nama Nabi dari mulai ada nama Nabi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali? Dulu dalam qomat, dulu dalam tahiyat. Dihitung orang Islam yang melaksanakan kewajiban sholat setiap hari, yang sholat wajib saja dari mulai adzan itu 42 kali nama Nabi disebut. Baru yang wajib. Kalau ada 1 miliar, berarti sehari semalam ada 42 miliar nama Nabi disebut. Baru namanya saja. Itu yang wajib. Adakah pimpinan di dunia yang seperti itu? Gak ada. Ya? Maka inilah disebut syahrus salawat, syahrul Nabi. Lihat, kita tinggikan, kita luaskan. Ya? Awali dari diri kita sendiri supaya kita punya alat untuk mendeteksi, menjadi harapan. Mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah. Karena kita sudah memposisikan Allah dan Rasul di tempat yang paling utama, tempat yang paling bagus. Kita tidak punya kepentingan apapun selain kepentingan untuk Allah dan Rasulnya. Ngapain kita bolak-balik di Batam kalau tidak untuk menempatkan Allah dan Rasulnya dalam segala hal? Ya. Jangan terus-terusan kita ini meragukan diri sendiri. Ya. Karena kata Imam Ghazali, keimanan yang memberikan dampak itu yang muntahal hikmah, yang tidak ada kebocoran dalam keyakinan. Jangan sampai. Maka Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu an, innama yuti'ul abdu rabbah ala qadri manzilatihi minhu. Berapa taatnya seorang hamba, bagaimana dia menempatkan Allah di dalam dirinya. Kalau kita menempatkan agama ini hanya pelengkap hidup, maka jelas kita sulit untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, sulit untuk menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Syekh Abu Talib Al-Makki radhiyallahu ta'ala, fa idza kana al-abdu li nadri maula mukriman wa li hurmatihi mu'azziman wa li mahbubihi wa madati musari'an kana Allah azza wa jalla fil akhir wajhi mukriman wa li sya'nihi mu'azziman wa la masarati min na'imil muqim musari'an, dan seterusnya lah panjang teuing. Ya. Terus nyaho ieu lah maksudna mah. Orang yang terus-terusan menyebut nama Allah di dunia, maka dia nanti akan disebut-sebut namanya oleh Allah di akhirat. Orang yang mengagung-agungkan Allah di dunia,
maka Allah pun akan menempatkan dia, memuliakan dia nanti dengan ridhonya dan dengan kemudahan-kemudahan dan seterusnya. Jadi udah nggak usah ngigel mangigel kan loba pepereng nanti. Kue boga kasusah ya cukup lah, tapi kasusah ulah dipanjangan. Dipanjangan. Aing rek lebih kaya kasusah. Oh, panjangan dari ribu teh. Alhamdulillah Yes, dapat mobil baru. Aing nyeri mah aduh teu naon. Aing nyeri mah aduh we ngan anger sobar mah sinya. Lah ieu mah di sobar ke bawa ku aduh gitu. Biasalah. Jadi mudah-mudahan materi ini menjadi nasihat untuk kita bahwa Allah Maha kasih sayang. Makanya dalam Al-Quran itu ada rahmah, ada rofah, ya, ada ro'ub, ada rohib, ada latif. Lah artinya besaman, ya. Maksudnya rahmah itu kasih sayang Allah yang stoknya gak habis-habis. Insya Allah ya gak usah galau, gak usah ragu, efektifkan waktu kita untuk menjadi imam-imam di Batam ini, mampu menguatkan jamaah kita, ya, militansi jamaah kita menjadi pembangunan peradaban Islam di Batam, ya, sehingga kalimat thayyibah menyebar menjadi bacaan dan keyakinan kejiwaan daripada jamaah kita. Kemudian pergerakan ekonomi juga jangan pernah merasa sudah cukup gara-gara penghasilan sudah bertambah, ya. Jangan, kita harus terus tetap mengejar kekuatan Islam melalui semangat, melalui ibadah, melalui mujahadah, melalui riyadhah, terus irtikabil makarim, up and down, jatuh bangun terus, ulah kawas hayam lambang, kau dipacok-pacok keok murungkut begitu, kapok akhirnya kamu dia rugi katipu. Tuh Pak Haji, roti na kapok. Kadang tepajeng roti na kereuna. Lah. Ya. Urang mah butuh mah ganjaran anak lain roti. Nah. Masya Allah. Masya Allah. Atuh banyak orang butuh ku roti. Nah, itu mah ku roti mah ku duit. Nah, urang butuh. Bener tak? Itu roti Abi Naila. Abi Naila. Gitu. Kalau ada jenis berlaku, lah, pan urang mah aya ganjaran. Eta gan akhirat nanti ya. Masya Allah, Pak Haji. Ayo salaman dan roti dina hate. Babara sholat roti teh minum hate. Lah, dina hate mah nyaeta ganjaranana pan saur Rasulullah.